Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran akidah akhlak ya. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang akhlak tercela, pada minggu kali ini, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran itu mengenai adab terhadap orang tua ya. Yang mana pada pembelajaran kali ini, walaupun dilaksanakan secara daring gitu ya, tetapi tidak mengurangi rasa antusias semangat kita untuk terus belajar walaupun dalam situasi yang terbatas gitu. Tapi dengan hadirnya teknologi itu kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Nah, pada pembahasan kali ini dalam adab terhadap orang tua ini ada beberapa mungkin yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama itu bagaimana kita memperlakukan orang tua gitu ya, karena kan adab ini berkaitan dengan tata krama, berkaitan dengan perlakuan, berkaitan dengan akhlak kita yang baik terhadap orang tua itu seperti apa. Bagaimana kita memuliakan orang tua, bagaimana kita mematuhi orang tua, bagaimana kita menyayangi kedua orang tua. Itu karena memang Islam sendiri memposisikan orang tua itu, yang mana orang tua itu perlu kita hormati, perlu kita sayangi, perlu kita patuhi. Ada sebuah riwayat sebelum Bapak masuk kepada pembahasan materi inti itu ya. Mana itu diriwayatkan oleh Imam Muslim itu ketika Abu Hurairah menghadap Nabi Muhammad SAW, itu menghadap kepada Nabi itu karena ibunya itu tidak mau masuk Islam. Nah, Abu Hurairah datang kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana nih ibu saya tidak mau masuk Islam? Kata Nabi Muhammad SAW, pulanglah ke rumah. Nah, ketika Abu Hurairah sudah sampai di rumah, ternyata ibunya itu sudah masuk Islam ya. Ini di sini hikmah yang dapat kita ambil itu, kedua orang tua itu merupakan sebab adanya kita gitu ya. Adanya kita ke dunia ini berkat jasa-jasa orang tua, berkat adanya orang tua. Makanya kita sudah sepatutnya, sudah selayaknya kita membalas jasa-jasa kedua orang tua. Nah, pada hari ini itu pembelajarannya berkaitan dengan adab terhadap orang tua. Itu yang pertama itu kita itu harus mencintai dan sayang kepada orang tua. Jadi seorang muslim menyadari bahwa kedua orang tuanya itu memiliki jasa yang besar terhadapnya. Jadi karena keduanya itu telah mengerahkan pikiran dan tenaga untuk menyenangkan anaknya. Oleh karena itu, meskipun seorang muslim telah mengerahkan segala kemampuannya dalam berbakti kepada orang tuanya, namun tetap saja ia belum dapat membalasnya. Ya, jadi jelas di sini dikatakan bahwasanya ketika sebesar apapun kita membalas kebaikan kepada orang tua, itu tidak akan pernah cukup untuk membalas semua jasa-jasanya ya. Jadi kita harus senantiasa menyayangi kepada orang tua, harus mendahulukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan orang tua. Karena bisa dikatakan walaupun kita sudah sukses, walaupun kita sudah bergelimang harta ingin mengembalikan kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita, itu tidak akan pernah tergantikan. Walaupun misalkan dengan harta yang ada di dunia ini, itu tidak akan pernah bisa tergantikan kebaikan-kebaikan daripada kedua orang tua ya. Bisa dipahami ya? Nah, untuk yang kedua itu selalu mentaati keduanya. Jadi seorang muslim itu hendaknya menaati perintah kedua orang tua. Itu kecuali apabila kedua orang tua menyuruh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika memang orang tua itu menyuruh kepada kebaikan, kita selayaknya jangan pernah sekali-kali membantah, apalagi sampai berucap kata-kata yang tidak pantas terhadap orang tua.
terkecuali orang tua kita menyuruh kepada keburukan, kita selayaknya bisa memilah dan memilih ya. Walaupun kalian ini baru berumur sekitar 14 tahun ya, 13 atau 14 tahun, tapi setidaknya kalian ini sudah mulai bisa membedakan bagaimana sih perbuatan yang salah, bagaimana sih perbuatan yang benar gitu ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam surat Luqman ayat ke-15 itu, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku lah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di sini walaupun orang tua menyuruh kepada keburukan atau misalkan menyuruh kepada sesuatu yang kalian itu tidak tahu gitu apakah ini benar ataupun salah, tetapi Allah menyuruh kita tetap berbuat baik kepada orang tua. Jangan sesekali memperlakukan atau misalkan berlaku kasar kepada orang tua. Itu harus tetap dengan perlakuan yang baik walaupun orang tua kita menyuruh kepada hal-hal yang memang dikatakan buruk gitu. Tetapi di sini yang perlu garis bawahi adalah adab kita terhadap orang tua itu selalu mentaati ketika orang tua kita menyuruh kepada kebaikan ya. Walaupun ketika misalkan apa yang disuruh oleh orang tua kita belum tahu apakah itu benar atau salah, ya kita sudah sepantasnya tetap memperlakukan orang tua, tetap kita sayang kepada orang tua gitu. Jangan sesekali kita karena misalkan kita sudah tahu ini salah, jadi memperlakukan kasar kepada orang tua, berlaku so bisa di hadapan kedua orang tua. Itu merupakan suatu perbuatan yang kurang berakhlak lah, tidak memiliki akhlak yang baik terhadap kedua orang tua. Dan yang selanjutnya itu adalah menanggung dan menafkahi orang tua ya. Jadi untuk pembahasan selanjutnya itu seorang muslim juga hendaknya menanggung dan menafkahi orang tua agar ia memperoleh keridhaan Allah. Jika ia seorang berharta banyak lalu orang tuanya butuh kepada sebagian harta itu, maka ia wajib memberikannya. Jadi ini kalau misalkan kita sering kali ya melihat di sinetron, televisi gitu ya, banyak sekali misalkan anak orang ketika misalkan kalian contohnya kalian sekarang lagi duduk di bangku sekolah. Nah, ketika kalian sudah dewasa, kalian memiliki harta yang banyak, kemudian ketika masa kecil kalian hidup apa adanya gitu, dalam penuh kesengsaraan, dalam penuh keprihatinan bersama orang tua. Setelah kalian beranjak dewasa, kalian menjadi bergelimang harta gitu. Tapi dengan banyak sekali contoh-contoh, misalkan kisah-kisah yang dapat kita ambil dari kehidupan sehari-hari, bagaimana seseorang anak yang sudah sukses itu seringkali menelantarkan orang tuanya. Padahal di sini dikatakan bahwasanya harta anak itu adalah harta orang tua, harta anak dan dirinya itu adalah miliknya orang tua. Kita ini adalah milik orang tua. Harta yang kita punya ini adalah milik orang tua. Kita sudah sewajarnya gitu menanggung dan menafkahi kepada orang tua. Dapat dipahami? Insya Allah. Nah, sini juga dari Jabir bin Abdillah gitu ya, bahwa seseorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Jadi kuncinya kamu dan hartamu itu adalah milik kedua orang tuamu. Jadi jangan merasa kalian ini dengan suksesnya itu tanpa sumbangsi orang tua kalian sukses lalu mendandakan orang tua gitu. Jangan merasa seperti itu, karena kalian ini miliknya orang tua, harta kalian juga milik orang tua. Jadi sewajarnya kalian ini harus, misalkan kalian sudah dewasa, minimal menanggung beban kepada orang tua, mengembalikan atau membalas jasa-jasa kepada orang tua waktu kita
hidup bersama kedua orang tua gitu ya. Karena kalau misalkan sekarang gitu ya, karena memang sedang sekolah gitu ya, tidak mungkin gitu kalau misalkan mempunyai harta yang cukup gitu untuk menafkahi orang tua. Tetapi nanti gitu, jika kalian sudah dewasa, sudah mendapat pekerjaan, sudah bergelimang harta gitu, jangan sampai sesekali melupakan jasa-jasa kepada orang tua. Jadi jangan seperti yang di sinetron itu gitu. Ada anak yang durhaka gitu ya, banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan yang selanjutnya itu menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Jadi seorang muslim itu juga harus menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakitkan hati orang tuanya. Meskipun sepele, seperti berkata itu, jangan sesekali kalian mengucapkan kata-kata yang memang itu sepele gitu ya, i, u gitu kepada orang tua. Nah itu kata-kata yang sangat dilarang gitu. Apalagi kepada orang tua kita. Contohnya misalkan Asep disuruh oleh bapaknya, Sep, beli ini ke warung. Pak, tunggu saya lagi main game. Itu jangan seperti itu, jangan dibiasakan seperti itu. Karena di sini ucapan dan tindakan yang menyakitkan hati kepada orang tua itu sangat dilarang gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Itu dalam terjemahan Quran surat Al-Isra ayat 23. Itu jangan, kalau misalkan orang tua kalian sudah renta, dalam usia renta gitu ya, lalu tinggal bersama kalian ya, jadi contohnya itu banyak sekali gitu ya dalam sinetron di Indonesia misalkan. Itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Manakala ketika seorang anak yang memang dikatakan sedang mengurusi kedua orang tuanya gitu, lalu orang tuanya dikatakan sudah usia tua gitu, udah mulai sakit-sakitan, tapi dengan seenaknya banyak sekali pada hari ini anak-anak itu membentak kepada orang tua. Jangankan membentak, berkata juga jangan gitu. Apalagi jangan sampai membentak, sampai menyakiti kepada kedua orang tua. Pasti anak itu tidak akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah itu ada pada keridhoan kedua orang tua. Jadi jangan sesekali menyakiti dan berkata kasar kepada kedua orang tua gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu tidak memanggil orang tua dengan namanya. Nah, untuk kalian yang suka memanggil orang tua kita dengan namanya, apalagi kalian suka dengan namanya, ejek-ejekan bersama teman-temannya. Contohnya, bapak kamu siapa? Salim. Jangan seperti itu. Jangan sesekali kalian memanggil orang tua itu dengan namanya. Panggil mereka dengan ucapan yang memuliakan mereka, abi, umi, bapak, ibu, gitu. Jangan misalkan Iqbal ini bapaknya Otang, jangan seperti itu. Harus dengan ucapan-ucapan yang memuliakan kepada kedua orang tua. Cukuplah panggil abi, cukuplah panggil bapak, gitu ya. Dan yang selanjutnya itu tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahuluinya dalam berjalan. Tentunya kita sudah sering kali ya, bahkan kita diajari sejak kecil oleh kedua orang tua kita bagaimana ketika orang tua kita sedang duduk, kita jangan berdiri. Ketika orang tua kita berdiri, kita jangan mengambil duduk gitu. Jadi kita ini harus bisa memuliakan kedua orang tua itu dalam setiap aspek kehidupan gitu. Walaupun misalkan itu merupakan hal-hal yang memang sepele gitu, karena kan kalian biasanya suka manja gitu ya di hadapan orang tua. Jadi kalian seenaknya sebebasnya, jangan itu. Agama kita sudah bagaimana memposisikan orang tua itu untuk senantiasa dimuliakan oleh anak-anaknya.
Contohnya ketika sedang berjalan dengan orang tua, jangan sekali mendahulunya, itu perbuatan yang tidak beradab terhadap orang tua. Jadi adab terhadap orang tua seharusnya ketika berjalan dengan orang tua kita mengikuti di belakangnya, kita memantau dari belakangnya gitu. Ataupun misalkan ketika orang tua kita sudah usia renta, kita bisa menuntunnya gitu. Itu baru anak yang berbakti dan beradab terhadap orang tua. Jadi tidaklah termasuk adab yang baik kepada orang tua jika seorang anak duduk sedangkan ibu bapaknya berdiri, ataupun meluruskan kedua kakinya itu selonjoran aja di depan orang tua. Banyak kan anak-anak hari ini yang dikatakan manja gitu, suka selonjoran kedua kakinya kepada orang tua. Itu sedangkan kedua orang tua kalian itu duduk di hadapan kalian. Jadi bahkan hendaknya ia memiliki adab yang baik di hadapannya dan merendahkan diri kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam surat Al-Isra ayat 24, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, jangan dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Itu dalam surat Al-Isra ayat ke-24. Yang selanjutnya itu tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Nah, ini merupakan contoh lagi ya. Barangkali misalkan nanti kalian sudah besar, sudah berkeluarga, sudah memiliki istri dan anak, itu jangan sampai melupakan kedua orang tua. Apalagi kalau misalkan di budaya Sunda gitu ya, laki-laki menikah dengan perempuan kan suka tinggal di rumah istrinya gitu dengan bersama anak-anaknya. Misalkan mempunyai rumah yang berbeda dengan orang tua, seringkali itu yang diutamakan itu adalah istrinya. Padahal jelas-jelas di sini hal ini berdasarkan hadis yang menyebutkan tentang 3 orang Bani Israel yang berjalan di gurun. Jadi itu lalu mereka terpaksa bermalam di gua. Ini ceritanya ya. Ketika mereka masuk ke dalamnya, tiba-tiba ada sebuah batu besar yang jatuh dari atas gunung sehingga menutupi pintu gua itu. Nah, jadi ada 3 orang yang berjalan gitu ya di suatu gunung pasir, itu terhalang masuk ke dalam gua, lalu terhalang ke batu besar gitu. Lalu mereka berdoa. Setelah mereka mengingat apa yang telah mereka lakukan terhadap orang tua mereka, itu berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengabulkan doa-doa mereka karena telah berbuat kepada orang tua, selalu mendahulukan orang tua, tidak pernah mengutamakan keluarga dibanding kedua orang tua mereka. Walaupun tadi orang tua misalkan belum makan, belum minum susu, tidak mendahului untuk makan sebelum kedua orang tuanya bangun gitu. Jadi Allah mengabulkan doa-doa mereka dan batu itu pun dapat bergeser. Jadi ini semoga bisa diambil hikmahnya ya oleh kalian semua dan bisa senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi jangan sampai kalian ini mengabaikan dan lebih mengutamakan ketika kalian nanti udah dewasa, mengutamakan istri dan anak kalian. Jadi mungkin itu ya pembahasan untuk hari ini. Tapi karena mungkin di sini pembahasannya dicukupkan sekian, tetapi sebelum kita berpisah, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian semua. Jadi tugasnya itu kalian itu meresum materi-materi yang telah Bapak sampaikan tadi gitu, poin-poin pentingnya saja. Kemudian kalian coba terapkan gitu. Coba terapkan apa sih yang sekiranya sudah saya lakukan kepada kedua orang tua saya. Itu ditulis, masing-masing ditulis. Minggu depan Bapak periksa gitu ya. Jadi mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan sekian tentang adab terhadap kedua orang tua. Jadi semoga menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua dan khususnya kepada Bapak sendiri dan umumnya kepada kalian semua gitu. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.